Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat subscriber. Apa kabarnya? Semoga teman-teman semua sehat ya dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, kali ini Ari balik lagi untuk menjawab pertanyaan para sahabat-sahabat netizen. Salah satunya itu yang saya ingat itu kalau misalnya si penjual itu meninggal dunia. Nah, seperti apa jawabannya? Jangan kemana-mana, tetap di Ari Jaya Channel. Oke guys, selamat siang, kembali lagi di Ari Jaya Channel. Langsung aja kita jawab dari pertanyaan nomor 1 itu dari Mbak Velavi. Mbak Velavi itu, Bang, kalau penjual meninggal sertifikatnya bisa diambil nggak? Nah, ini pertanyaannya bagus banget ya untuk Mbak Velavi. Untuk menjawab pertanyaan ini gitu, kalau misalnya si penjual, jadi artinya berarti ini unit ternyata mungkin Mbak Velavi dapatnya si si penjual ini di dalam sertifikat itu sudah meninggal dunia. Nah, bisa nggak sih? Ternyata memang bisa. Gimana caranya? Yang pertama itu biasanya kalau misalnya orang meninggal itu kan ada surat dari dari tempat pemakaman, terus kemudian dari RT RW itu kan biasanya ada tuh ya. Nah, itu dilampirin. Terus kemudian ahli warisnya siapa-siapa aja itu difotokopi, terus kemudian nanti diserahkan sama pihak BTN ya gitu. Nah, simpel itu ya, memang sesimpel itu gitu. Jadi yang bisa menjual itu memang kesepakatan kesepakatan dari semua ahli waris ya guys gitu. Jadi kalau misalnya mau ngejual ini rumah, terus kemudian di dalam sertifikatnya itu sudah meninggal dunia, otomatis memang harus ada keputusan dari semua anak-anak dan juga istrinya ya guys gitu. Nah, yang sah ya secara hukum di mata hukum Indonesia gitu ya. Misalnya katakan kalau misalnya dia punya istri siri ya nggak bisa ya guys gitu, karena kan dia siri gitu, nggak berkekuatan hukum tetap ya gitu ya guys. Oke. Jadi proses untuk mereka semua ahli waris itu harus menandatangani persetujuan bahwa ini rumah mau dijual ya guys gitu ya. Nah, mereka si ahli waris waktu itu saya pernah ngalamin juga sih, memang kalau dia cuman kredit agunan rumah ya guys. Ya, kredit agunan rumah gitu. Jadi walaupun dia ada di luar kota atau di luar negeri, memang harus dipanggil dulu, suruh tanda tanganin pelepasan gitu guys. Jadi nanti si pihak notaris itu punya draft tersendiri untuk ahli waris. Mereka semua harus tanda tanganin bahwa akan terjadi pelepasan hak ya gitu dari ahli waris ke pembeli ya gitu. Tambahin lagi bahwa kalau misalnya katakanlah dia si penjual itu masih KPR, ya otomatis berarti dia sudah lunas gitu. Karena kenapa dia bisa lunas? Karena memang di dalam biaya-biaya di dalam akad kredit itu memang termasuk adanya polis asuransi jiwa gitu. Jadi kalau misalnya di dalam sertifikat itu dia meninggal, otomatis dia lunas secara seluruhnya, tidak diwarisin ke ahli waris ya guys. Yang penting kamu siapin aja tuh yang namanya si pihak penjual, dicari lagi berkas-berkasnya ada nggak polis asuransinya gitu. Oke ya, untuk Mbak Velavi mudah-mudahan jawabannya memuaskan ya gitu. Oke, untuk selanjutnya Pak Ivan Septian mau nanyakan, persyaratan sudah komplit tapi belum ada panggilan dari developer ataupun dari bank. Errornya di mana ya gitu? Errornya kalau sistem ilonnya kalau di bank ya, mungkin di bank BTN ya gitu, saya lebih pahamnya ya gitu. Kalau sistemnya ilonnya emang error gitu ya, otomatis dia agak terlambat ya gitu biasa. Nah, semuanya sudah komplit tapi belum ada panggilan dari developer ataupun dari bank. Jadi maksudnya mungkin gini, proses berkasnya diproses apa enggak nih gitu.
Nah, balik lagi sih kalau misalnya biasanya kalau misalnya sudah diinput ya, biasanya di scan berkas-berkasnya yang sudah lengkap, terus kemudian dimasukin di sistem Elon, terus kemudian sudah dilaporkan sama pihak banknya yang input itu biasanya si loan service ya gitu. Nah, itu biasanya sih memang ada durasi ya guys gitu. Jadi di sistem Elon itu dia ada durasi. Jadi sebenarnya karena nama yang ngerjain di loan service, karyawan loan service bank itu sendiri, itu memang namanya tercantum bahwa dia yang input gitu guys. Jadi di situ tercantum namanya. Jadi kalau misalnya dia diperlambat ya otomatis dia ada durasi. Jadi ada durasi gitu. Ada durasi di sistem Elon gitu. Jadi makanya kalau misalnya berkas sudah lengkap ya mungkin di-push lagi aja sama pihak banknya atau sama pihak developernya gitu. Tapi kalau yang penting nih biasanya nih kalau misalnya pihak developer tidak misalnya kamu ngasih berkasnya ke pihak developer ternyata lupa nih gitu untuk nyampein ke pihak bank, sehingga durasi ini kan gitu loh, durasinya kena. Kalau kena itu biasanya ya udah tuh di track sama pihak pusat, ini kenapa nih prosesnya kok nggak jalan-jalan gitu. Nah, biasanya kayak gitu. Biasanya ada miskomunikasi antara developer sama si pihak bank. Ya, di make sure aja kalau misalnya developer jangan sampai ketumpuk-tumpuk berkasnya, sudah disampaikan ke pihak bank itu diproses lagi. Kalau misalnya dia rumah baru ya biasanya sih lebih cepat. Tapi kalau misalnya rumah lama ya pihak si penjual rumahnya itu sendiri berkasnya sudah lengkap belum gitu ya. Jadi kalau untuk errornya di mana ya biasanya coba di make sure aja, dipastiin lagi sama antara developer, salesnya sama si si pihak bank. Kalau misalnya kamu katakanlah mau datang ke bank itu sendiri, kamu nanti biasanya di sistem Elon itu tinggal ketik nama perumahannya, nanti keluar nama kamu juga keluar di situ, nanti sistem ngebaca tuh prosesnya udah sampai di mana gitu ya. Jadi kamu bisa datang lagi ke bank langsung gitu. Oke ya guys, untuk Pak Ivan Septian, mudah-mudahan jawabannya memuaskan ya guys. Oke, lanjut lagi nih untuk Pak Riki lagi nih, yang Pak Riki Purnomo. Saran dong kan, kalau dari KPR subsidi ditolak, apakah bisa ambil KPA subsidi? Oh KPA ya, jadi apartemen ya ini ya. Dan kalau boleh tahu KPA daerah Tangerang apakah ada atau daerah Jabodetabek? Hehe, saya domisili Tangsel. Sebenarnya saya domisilinya juga, saya lahirnya di Tangsel. Sama ya gitu. Jadi untuk Pak Riki, kalau misalnya KPR, syarat untuk KPR subsidi sama KPA apartemen itu sama aja guys gitu ya. Jadi kalau misalnya ditolak ya susah ya guys gitu ya, udah agak ribet juga gitu ya. Jadi makanya kalau misalnya ditolak ya coba ditanyain aja tolaknya kenapa. Karena kalau misalnya antara KPR sama KPA ya sama aja sih guys gitu, nggak ada beda-bedanya gitu. Karena kan dia bicaranya subsidi dalam pemantauan pemerintah juga untuk syarat-syarat berkasnya gitu. Jadi makanya untuk udah ditolak biasanya itu misalnya nih misalnya Pak Riki ambilnya KPR subsidi misalnya daerah mana, terus kemudian di cabangnya misalnya ke cabang BTN cabang Cibubur, terus kemudian Pak Riki ngambil KPA-nya apartemennya subsidinya itu di daerah BSD, ngambilnya daerah BSD terus kemudian ke BTN BSD gitu ya. Nah itu ke track gitu ya, ke track. Jadi Pak Riki Purnomo diketik terus kemudian Bapak pernah ditolak ya gitu. Jadi untuk kalau misalnya udah ditolak ya agak susah juga ya guys gitu untuk gimana nih. Biasanya sih kalau misalnya ditolak itu untuk subsidi ditolak itu biasanya gaji ya, terkait gaji, terus kemudian pekerjaannya
mungkin freelance gitu ya kan, agak susah juga untuk dibuktikan gitu ya kan. Nah kalau pedagang-pedagang sih gak ada masalah guys gitu. Tapi kalau freelance itu, kerja freelance itu agak susah juga sih ya. Terus kemudian toko online mungkin nggak tahu deh, kalau dulu toko online itu memang nggak bisa dibuktikan ya secara data ya. Kalau sekarang nggak tahu deh, mudah-mudahan sih kebijakan baru. Jadi toko online itu karena kan memang sudah marketplace semuanya rata-rata, justru malahan omsetnya bagus ya mereka di marketplace untuk jualan. Mudah-mudahan sih udah bisa inian ya, udah bisa termasuk kriteria KPR yang disetujuin sama bank, walaupun dia cuman sebagai toko online. Oke guys. Terus kemudian boleh tahu KPA daerah Tangerang apakah ada atau daerah Jabodetabek ya. Nah, kalau saya sendiri KPA daerah Tangerang itu kalau nggak salah di Tangsel itu ada Perumnas. Jadi ya itu syaratnya memang belum punya rumah, dia masih ngontrak. Terus kemudian dia KTP-nya KTP Tangerang Selatan. Itu daerahnya Perumnasnya itu, rusunnya itu di Perumnas Serua ya. Coba datangin aja di situ. Itu biasanya sih cicilannya ringan banget, nggak gede-gede banget gitu. Tapi mudah-mudahan sih belum full ya gitu. Nah, sama kalau untuk di Jakarta Pusat itu ada di Kemayoran. Itu namanya Bandar Kemayoran. Bandar Kemayoran itu ya mudah-mudahan sih kuotanya masih ada ya. Dia itu kalau nggak salah sih dari Perumnas juga subsidi ya, masih bisa subsidi gitu. Cuma agak harganya agak lumayan ya guys gitu, 250 sampai 300-an ya kalau nggak salah dia gitu. Beda sama rumah-rumah yang agak ke belakang gitu. Oke Pak Riki Purnomo, mudah-mudahan jawaban dari Ari memuaskan. Oke guys, balik lagi guys, kalau misalnya untuk dari pertanyaan-pertanyaan ini, terima kasih sudah sudah berkontribusi di channel Ari Jaya. Dan balik lagi, biasanya sih memang kalau misalnya proses KPR di saat corona kayak gini memang ya lama ya guys gitu. Jadi makanya kalau misalnya kamu itu karena dia terbentur ya pihak tenaga petugas banknya itu memang terbentur sama WFH, terbentur sama kendala-kendala lain lah gitu ya kan, karena kan memang dibatasin ya, karena kan kalau sekarang ini kerja kalau misalnya dia masuk ya minimal sekitar 50% WFH, 50% baru masuk ya guys gitu. Jadi makanya agak terlambat ya. Oke guys, itu aja informasi yang bisa Ari sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Hati-hati di luar sana, masih corona, pakai masker terus, jaga kesehatan. Sukses selalu buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.